Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Fang Yuan mengamati ekspresi Chang Biao dan yang lainnya sepenuhnya. Fang Yuan tahu tentang masalah Raja Serigala Chang San Yin sebagian besar dari biografinya, dia tidak tahu pelaku sebenarnya di balik situasi Raja Serigala. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan repot-repot membalas dendam untuk Raja Serigala yang sudah mati. Dia adalah Fang Yuan, yang disebut Chang San Yin hanyalah topeng. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi satu-satunya tetua tertinggi suku Chang. Fang Yuan berbicara, memecah keheningan. Tubuh Chang Biao bergidik, dia membuka matanya dan dengan cepat membungkuk. Chang Biao menghormati tuan tetua tertinggi. Fang Yuan mengangguk, kita perlu menyelidiki masalah dari saat itu secara menyeluruh. Tapi sekarang bukan waktunya, kita harus menunggu sampai kontes Istana Kekaisaran berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi satu-satunya tetua tertinggi suku Chang. Chang Jiyu, Anda akan menjadi pemimpin suku. Chang Biao akan menjadi tetua nomor 1. Ni Suetong, hubungan kita sudah berakhir, terus menjadi istri Chang Biao. Karena tradisi yang mulia abadi matahari raksasa, di dataran utara, wanita memiliki status rendah, mereka sering dijual sebagai komoditas dalam transaksi. Bahkan, kadang-kadang, ketika seorang tamu terhormat datang berkunjung, tuan akan mengirim istrinya sendiri kepada tamu yang terhormat untuk tidur dengannya. Chang Jiyu tertegun di tempat, dia benar-benar membeku. Ni Suetong tidak berbicara. Chang Biao mengendalikan keterkejutan di hatinya, dia membungkuk sekali lagi, bawahan ini mengerti. Pergi. Fang Yuan melambaikan tangannya, mengirim mereka pergi. Dia harus memanfaatkan waktunya dengan baik untuk terus berkultivasi. Ketiganya berjalan keluar dari rumah kadal besar Gu dengan linglung, sampai angin malam yang dingin bertiup ke arah mereka dan membangunkan mereka. Selamat begitu saja. Chang Biao merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Tapi masalah saat itu dilakukan dengan sempurna. Meskipun ada beberapa jejak di sana-sini, setelah bertahun-tahun, buktinya sudah lama hilang. Saat itu, saya sengaja mendekati Chang San Yin, dan menjadi teman baik dengannya. Sekarang Chang San Yin telah mengalami perubahan besar, ditambah lagi sudah bertahun-tahun, adalah normal bagi hubungan kita untuk menjadi hambar. Chang Biao berpikir cepat di kepalanya. Situasi saat ini jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Meskipun saya diturunkan pangkatnya dari pemimpin suku menjadi tetua, sebagian besar otoritas saya utuh. Chang San Yin masih mempercayai saya melihat bahwa dia mengizinkan saya menjadi tetua nomor 1. Adapun menjadikan Chang Jiyu sebagai pemimpin suku baru, itu menunjukkan bahwa dia masih sangat peduli dengan darah dan dagingnya sendiri. Selama dia peduli dengan hubungan dan persahabatan lamanya, semuanya akan mudah diselesaikan. Chang Biao berpikir dan menjadi lebih energik. Dia sedang bermimpi di dalam dunianya sendiri, dan tidak memperhatikan ekspresi rumit istrinya Ni Suetong. Chang San Yin tua sangat tergila-gila dengan kecantikannya, tetapi sebelumnya, Chang San Yin bahkan tidak memberinya pandangan ekstra. Dalam perjalanan ke sini, dia sangat khawatir tentang Chang San Yin yang memaksanya ke istrinya lagi. Dengan begitu, dia akan terpisah dari kekasihnya Chang Biao, itu terlalu menyakitkan. Tapi sekarang, situasinya jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Chang San Yin tidak hanya tidak mengejar masalah saat itu, dia bahkan mengizinkannya untuk tetap menjadi istri Chang Biao. Ini adalah hasil yang diimpikan Ni Suetong sebelumnya. Dia seharusnya bahagia, tetapi untuk beberapa alasan, sementara dia masih merasakan kegelisahan dari sebelumnya, ada juga rasa kehilangan dalam dirinya, yang tidak ingin dia akui. Adapun Chang Jiyu, dia sangat gembira, bingung, dan curiga. Aku akhirnya bertemu ayah, dia hanya beberapa langkah di depanku. Dia jauh lebih berwibawa daripada yang saya bayangkan. Ayah tidak memanggil saya putranya, tetapi memanggil nama saya. Apakah dia tidak menyadari bahwa aku adalah daging dan darahnya? Tapi ayah, mengapa dia membiarkanku menjadi pemimpin suku Chang? Saya masih sangat muda dan hanya memiliki kultivasi peringkat 3, bisakah saya melakukannya? Saya mengerti. Ini pasti ujian dari ayah.
Dia sedang menguji saya, putra ini yang belum pernah dia temui. Jika saya dapat mengelola suku dengan baik dan mencapai hasil yang luar biasa, apakah dia akan merasa bahagia dan bangga, akan mengakui saya sebagai putranya? Berpikir begitu, Chang Jiyu merasa sangat bersemangat. Dia mengambil keputusan, dia akan mengerahkan semua usahanya dan tampil baik dalam pertarungan mendatang untuk istana kekaisaran. Fang Yuan tidak menyangka bahwa pengaturan sederhananya akan membawa perubahan emosional yang begitu besar pada Chang Biao dan geng. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Dalam 500 tahun kehidupan masa lalunya, Chang San Yin membantu Ma Hongyun naik ke posisi penguasa istana kekaisaran. Dia juga memiliki kendali penuh atas suku Chang. Berbeda dengan bumi, ketika kekuatan dapat diakumulasi dalam diri seseorang, semakin kuat seseorang, semakin besar otoritas mereka. Pada titik ini, Fang Yuan bukan lagi Master Gu peringkat rendah di Gunung Qingmao, ditekan dan dilemahkan oleh sistem. Saat ini, dia memiliki wewenang untuk memanipulasi dan mengubah sistem kekuasaan suatu suku. Bisa dikatakan, dia berada di puncak alam fana. Dia tahu di dalam hatinya, semua ini karena kekuatan besar yang dia miliki. Saat ini, aperture pertamaku sudah beradaptasi, aku bisa menggunakan esensi purba tahap puncak peringkat 5. Aperture kedua saya juga telah mencapai tahap tengah peringkat 5. Dua bukaanku memiliki 90% bakat kelas A untuk menggunakan dua set cacing gu sekarang, aku memiliki esensi purba yang cukup. Tapi perbudakan dan kekuatan jalur cacing gu tidak terlalu kuat. Dalam hal jalur kekuatan, setelah mendapatkan efek penguat peringkat 5 gu, kekuatan ledak-ledakku sudah cukup tinggi, kecuali tubuhku tidak mampu menahan peningkatan kekuatan. Sebelumnya, ketika bertarung melawan Liu Wenwu dan gerakan pembunuh kombinasi saudaranya, 3 kepala 6 lengan. Fang Yuan pasti bisa melawan mereka menggunakan kultivasi jalur kekuatannya. Tapi Fang Yuan tahu dengan jelas bahwa saat dia melepaskan 500 jun kekuatan, terlepas dari bagaimana lawannya akan berakhir, tubuhnya sendiri pasti akan hancur terlebih dahulu. Tulangku adalah tulang yang tidak kekalan. Kulit saya adalah kulit serigala giok kura-kura. Untuk mempertahankan kekuatan 500 jun, ini tidak cukup. Tetapi jika saya memodifikasi otot dan tendon saya untuk mengakomodasi jalur kekuatan, mereka tidak akan sesuai dengan jalur perbudakan saya. Jika saya memodifikasi mereka untuk jalur perbudakan, mereka tidak akan membantu jalan kekuatan saya. Akar masalahnya adalah bahwa perbudakan dan kekuatan memiliki beberapa konflik di antara mereka, sulit untuk mengolahnya bersama. Ini tidak seperti jalan jiwa dan perbudakan, atau jalan jiwa dan kebijaksanaan. Masalah ini selalu mengganggu Fang Yuan. Jika dia tidak bisa menyelesaikan ini, jalur perbudakan dan kekuatan Fang Yuan hanya akan pergi jauh, tetapi tidak akan mencapai puncak dan mencapai kekuatan tertinggi. Meskipun Fang Yuan memiliki informasi tentang lembah Luopo sekarang, masa depan tidak pasti, apapun bisa terjadi. Fang Yuan adalah orang yang waspada. Sebelum mendapatkan lembah Luopo, dia tidak akan memutuskan untuk mengolah jalan jiwa. Dengan demikian, dia perlu menyempurnakan rute jalur kekuatan perbudakannya sekarang. Fang Yuan memejamkan mata dan memikirkannya, sebelum membukanya dan mengeluarkan jendela timur gu dari lubangnya. Gu ini adalah gu penyimpanan, digunakan untuk menyimpan informasi, itu berasal dari roh tanah Langya. Di dalam jendela timur gu, ada informasi mengenai gerakan pembunuh, 3 kepala 6 lengan. Gerakan pembunuh ini sangat kuat, itu bisa memungkinkan Liu Wenwu, Ouyang Bisang, dan Mo Xikuang untuk menjadi monster raksasa, meningkatkan kekuatan pertempuran mereka ke tingkat yang menakutkan. Setelah suku Hei mengalahkan suku Liu, mereka mengajukan permintaan mengenai langkah pembunuh ini, sehingga menjadi bagian dari reparasi. Setelah itu, Fang Yuan menukarnya menggunakan jasa pertempurannya. Hari-hari ini, ketika Fang Yuan bebas, dia akan meneliti tentang langkah pembunuh ini. Ketika Gu Master menggunakan beberapa cacing Gu pada saat yang sama, memungkinkan efeknya bergabung dan bekerja sama untuk membentuk efek yang lebih besar, itu akan menjadi apa yang disebut gerakan pembunuh Gu Master. Gerakan pembunuh, 3 kepala 6 lengan, membutuhkan 18 cacing Gu untuk digunakan pada saat yang bersamaan. Cacing Gu yang digunakan berkisar dari peringkat 3 hingga 5, pengeluaran esensi purba juga sangat besar. Pada saat yang sama, 3 Master Gu dibutuhkan, 1 tidak bisa mengaktifkannya sendiri.
Gerakan pembunuh ini tidak dapat digunakan oleh Fang Yuan. Tapi itu tidak berarti itu tidak berharga baginya. Gerakan pembunuh, atau resep, menampilkan penggunaan cacing gu yang indah. Mengapa ketika cacing gu ini digunakan dengan cara tertentu, mereka mencapai efek seperti itu? Mengapa cacing gu ini bisa melakukannya, tetapi tidak yang lain? Jika gu ini diubah menjadi gu lain, bisakah efek yang sama dicapai? Jika musuh menggunakan gerakan pembunuh ini, cara apa yang ada untuk melawannya? Manusia adalah roh dari semua makhluk. Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Di dalam Gu, ada hukum kecil langit dan bumi, fragmen Dao yang agung. Dengan memahami Gu, seseorang akan memahami Dao agung, dan memahami hukum alam dunia ini. Sama seperti di bumi, menggunakan eksperimen untuk mempelajari teori ilmiah. Resep Gu ini memberikan wawasan besar kepada Fang Yuan. Jika saya memiliki 3 kepala dan 6 lengan, apa yang akan terjadi? Kilatan inspirasi muncul di otaknya, seperti membuka jendela baru. Tubuhnya seperti batu penjuru. Perbudakan dan jalur kekuatan seperti bangunan di atas batu penjuru. Saat ini, batu penjuru ini masih kecil, sehingga kedua bangunan itu hanya bisa bertingkat rendah. Jika dia memperluas landasan ini di masa depan, apakah itu dapat menampung 2 gedung tinggi pada saat yang bersamaan? Fang Yuan tidak pernah peduli dengan penampilannya sendiri. Tampan, cantik, jelek, ini adalah pendapat orang lain. Apa hubungannya dengan dia? Jika kekuatan pertempurannya tinggi, jadi bagaimana jika dia disebut monster? Dataran Utara, Juli. Cuaca berubah menjadi dingin, kabut berubah menjadi embun beku, hujan turun tanpa henti. Semua pasukan terlibat dalam banyak pertempuran sengit, sudah ada kurang dari 50 yang tersisa. Meskipun suku Hei menang melawan suku Liu, mereka juga menderita kerugian besar, mereka mendirikan kemah dan memanfaatkan semua waktu mereka untuk memulihkan diri dan pulih, seperti binatang buas yang terluka. Pertengahan Juli, di wilayah Dujiao, tentara Ye Lui mengalahkan aliansi 7 pasukan, pada hari serangan balik. Ye Lui Sang membunuh 3 Master Gu peringkat 5. Tetapi dalam pertempuran ini, pencapaian terbesar adalah tetua tersembunyi di suku Qilian, putra baptis pemimpin suku Qilian. Wu Ming. Wu Ming adalah Gu Master jalur gelap tahap menengah peringkat 5. Selama pertempuran, dia menyelinap ke kamp musuh dan membunuh musuh, berhasil membunuh 2 ahli peringkat 5, 13 peringkat 4 Gu Master, menyebabkan 7 pasukan aliansi merasakan ketakutan besar dan moral rendah. Dataran Utara, Agustus. Setelah suku yang merekrut Tuan Perbudakan Jiang Baoye, kekuatan mereka melonjak dan mereka mengalami banyak kemenangan. Setelah beberapa pertempuran, mereka adalah salah satu pesaing populer baru untuk Istana Kekaisaran. Tuan Perbudakan baru, Raja Macan Tutul, Nu Ertu memimpin pasukannya melawan suku Tao. Tentara aliansi suku Tao telah mengalami banyak kemunduran selama pertempuran. Pemimpin aliansi Tao Yu tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk naik ke posisi penguasa Istana Kekaisaran. Dengan demikian, dia tunduk pada Nu Ertu, dan setelah pasukan mereka digabungkan, kekuatan militer mereka melonjak. Pertengahan Agustus, Hei Loulan memberi perintah untuk melanjutkan penaklukan mereka. Pada bulan September, kontes Istana Kekaisaran mulai dibersihkan. Hanya 5 pasukan yang memiliki harapan tertinggi. Suku Hei yang memiliki Chang San Yin, Bai Yun Seng, suku Nuer dengan Raja Macan Tutul yang baru, suku Yang yang memiliki Raja Tikus dan Raja Elang, suku Ma dengan Raja Kuda, serta suku Ye Lui yang memiliki Ye Lui Sang yang memiliki Gu Abadi. Paruh pertama September, tentara suku Nuer melawan tentara suku Yang. Kelompok Macan Tutul tidak bisa melawan kombinasi Elang dan Tikus, setelah setengah bulan. Nu Ertu kalah. Awal Oktober, saat suku yang mencerna reparasi pertempuran. Ye Lui Sang menargetkan mereka. Tentara suku yang memiliki orang yang ingin bertarung, beberapa ingin bertahan, sementara beberapa ingin mundur. Karena perbedaan pendapat, tentara tidak dapat melaksanakan perintah yang tepat, dan dengan demikian, dijatuhkan oleh Ye Lui Sang. Setelah Ye Lui Sang menang, mereka tidak bisa sombong lama, karena suku Ma memperhatikan mereka. Suku Ma bergegas selama 3 hari 3 malam, menangkap Ye Lui Sang lengah. Adegan serupa terungkap lagi, sebelum pasukan Ye Lui mencerna kemenangan pertempuran mereka, mereka dikalahkan oleh suku Ma. Ye Lui Sang melarikan diri dengan pasukannya yang tersisa, tunduk pada pasukan suku Hei.
Awal November, suku Hei bergerak ke utara dengan cepat, mendirikan 8 garis pertahanan di jalan, dan selama pertengahan bulan, terlibat dalam pertempuran terakhir dengan suku Ma. Hanya pemenang yang bisa tinggal di istana kekaisaran. Sementara itu, yang kalah harus membayar ganti rugi dan menghadapi badai salju 10 tahun di tengah kekecewaan dan belas kasihan. Sekaligus, pertempuran ini menarik banyak pandangan, baik peserta maupun orang-orang di belakang layar. Selama beberapa pertempuran pertama, suku Hei memiliki keuntungan. Setelah suku Ma kehilangan 2 garis pertahanan, mereka mundur ke yang ketiga. Ye Lui Sang ingin membalas dendam, jadi dia terus menantang mereka, membunuh sampai pasukan suku Ma hanya bisa bersembunyi dan membela diri, menyebabkan moral mereka mereda. Suku Ma tidak punya pilihan, selain mencari bantuan dari tanah yang diberkati Snowy Mountain yang mendukung mereka. Gunung bersalju yang tinggi berdiri tegak dan menjangkau melalui awan. Pegunungan mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Langit memiliki rona warna biru muda. Salju tipis berkibar ringan dan mendarat di tanah. Ini adalah wilayah putih bersih dengan bahkan bangunan di gunung yang diukir dari kristal es. Di sini adalah tanah yang diberkati gunung bersalju. Sarang jalur iblis dataran utara Gu Immortals, dengan puluhan Gu Immortal menempati puncak yang berbeda. Di salah satu puncak gunung bersalju, pohon pinus hijau tumbuh di mana-mana dan paviliun 7 lantai yang terbuat dari kristal es berdiri di sana. 3 kata besar diukir di papan di paviliun, Paviliun Suesong. Pemilik puncak ini, Suesong Zi, adalah jalur iblis peringkat 6 yang terkenal Gu Immortal dari dataran utara. Dia tinggi dan kurus dengan rambut seputih salju yang mencapai tanah dan mengenakan gaun biru muda. Saat ini, dia berada di lantai atas Paviliun Suesong, melihat ke bawah ke puncak cabang gunung bersalju yang menjadi miliknya secara eksklusif. Dia memiliki mata biru tua dan tatapannya yang dalam menyapu 1000 li wilayahnya. Pinus salju tumbuh dengan baik, pohon willow salju yang ditanam 2 tahun lalu telah tumbuh menjadi lebih dari 10.000 pohon willow. Tahun ini, jumlah cacing gu yang diproduksi mendekati 300 peringkat 5 gu, masih ada surplus jalur es dan jalur air gu cacing setelah meninggalkan beberapa untuk penelitian. Saya bisa menjualnya dan mendapatkan setidaknya 2-3 batu esensi abadi. Tentu saja, sumber pendapatan saya yang paling penting masih transaksi budak manusia salju. Suesong Zi membesarkan 6 varian suku manusia di puncak cabangnya, mereka semua adalah manusia salju. Manusia salju adalah salah satu spesies manusia varian yang tinggal di daerah bersalju sedingin es. Mereka memiliki kulit putih, mata biru es, dan rambut biru aqua. Ketika mereka mati, darah dan tubuh daging mereka akan berubah menjadi patung es. Manusia salju biasanya tidak menangis atau tertawa, jadi air mata mereka sangat jarang. Mayoritas manusia salju tidak akan pernah mengalami tangisan karena kegembiraan atau rasa sakit dalam hidup mereka. Namun, jika manusia salju meneteskan air mata mereka akan langsung mengembun menjadi es. Air mata es adalah bahan penyempurnaan gu yang berharga yang sangat disukai Gu Masters. Suesong Zi melihat sekeliling sekali dan mengangguk puas. Manusia salju tampak tanpa ekspresi, tetapi Suesong Zi, bagaimanapun, melihat mereka sebagai manusia varian dengan spiritualitas yang paling dekat dengan manusia. Banyak Gu Immortal membesarkan manusia salju, menyiksa mereka secara brutal karena air mata sedingin es mereka. Air mata es dapat digunakan di banyak area penyempurnaan Gu, sehingga transaksinya di surga kuning harta karun berkembang. Banyak Gu Immortal membantai dan membunuh manusia salju untuk mendapatkan keuntungan dari air mata sedingin es mereka. Suesong Zi juga melakukan bisnis teduh seperti itu sebelumnya, tetapi dia segera menemukan pasar untuk perdagangan manusia salju jauh lebih menguntungkan daripada air mata sedingin es itu sendiri. Sejak saat itu, dia mulai memelihara manusia salju dan menjualnya di surga kuning harta karun untuk disiksa oleh Gu Immortal lainnya. Manusia salju bisa meneteskan air mata paling banyak 3 kali dalam hidup mereka dan jumlahnya tidak akan melebihi 60 tetes. Setiap kali mereka meneteskan air mata, umur manusia salju dan esensi kehidupan manusia salju akan berkurang dalam jumlah yang sangat besar. Semakin banyak manusia salju meneteskan air mata, semakin cepat mereka akan menua, mempercepat kematian mereka. Namun, memelihara manusia salju tidak membutuhkan banyak biaya.
Selain itu, Sue Songzi memiliki puncak cabang gunung bersalju ini yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan pinus salju, pohon salju, dan manusia salju, sehingga keuntungannya dari menjual manusia salju jauh lebih tinggi daripada saat dia menjual air mata. Dia pandai menghasilkan uang dan telah mengumpulkan sejumlah besar batu esensi abadi dari bisnisnya, yang berkembang selama bertahun-tahun, dan dianggap kaya di lingkaran Gu Immortal. Tapi dia memiliki satu penyesalan besar, beberapa dekade telah berlalu sejak dia menjadi peringkat 6 Gu abadi, tetapi dia masih belum memiliki satu pun Gu abadi. Tidak peduli berapa banyak batu esensi abadi yang dia miliki, dia tidak dapat membeli Immortal Gu. Bagaimanapun, hanya ada satu dari setiap Immortal Gu, yang lain tidak akan menjualnya bahkan jika mereka memilikinya. Paling-paling, mereka akan menggunakan Immortal Gu untuk ditukar dengan Immortal Gu. Sekarang, suku Ma telah mencapai langkah terakhir, jika bisa menang atas suku Hei dan memasuki istana kekaisaran, mungkin aku bisa mendapatkan Gu abadi pertamaku dari 88 gedung yang sejati. Sue Songzi sedang memikirkan semua hal, ketika tiba-tiba dia memiliki perasaan dan dengan santai melambaikan tangannya. Ruang terbuka dan sebuah surat Gu terbang. Sue Songzi membaca surat itu, yang merupakan permintaan bantuan suku Ma. Jadi mereka akhirnya sampai pada tahap ini. Sudut bibir Sue Songzi melengkung menjadi senyuman. Dia telah memperhatikan perjuangan untuk istana kekaisaran dan sudah tahu kesulitan yang dihadapi suku Ma. Sebelumnya, dia telah berhubungan dengan suku Ma, tetapi suku Ma belum membuat keputusan. Sekarang karena situasi pertempuran yang tegang, suku Ma mengirim permintaan bantuan, itu mirip dengan menyetujui kondisi sebelumnya. Dengan ini, inilah saatnya untuk bergerak. Sue Songzi secara bertahap menahan senyumnya dan mengaktifkan indera ilahi Gu. 3 indera ilahi secara terpisah terbang menuju 3 suku manusia salju di puncak bersalju. Setelah menerima indera ilahi, 3 Master Gu manusia salju segera bergegas menuju puncak gunung. Setelah beberapa saat, mereka berlutut di depan paviliun Sue Song dan menyapa bersama, Sue Wa. Sue Mi dan Sue Ming menyapa Tuan Abadi. Sue Songzi tidak mengungkapkan dirinya, malah mengirim beberapa cacing Gu ke tangan ketiga manusia salju ini. Bawa cacing Gu ini dan juga pasukan tempur ke dunia luar dan temukan suku Ma, bantu mereka memenangkan pertempuran. Sue Songzi mengirim indera ilahi lainnya. Seperti yang kamu perintahkan. 3 Master Gu manusia salju segera menerima perintah itu. Sue Songzi memiliki 4 pasukan tempur bertanda A, B, C dan D. Mereka adalah pasukan elit yang dibentuk dari para ahli dari 6 suku manusia salju. 3 Master Gu manusia salju memimpin pasukan tempur keluar dari tanah yang diberkati gunung bersalju, tetapi bahkan sebelum mereka mencapai suku Ma, Gu Immortal suku Hei memperhatikan mereka. Kakak laki-laki, suku Ma ini memiliki hubungan dengan jalur iblis gunung bersalju Gu Immortal seperti yang kita harapkan. Buktinya terbuka sekarang, tetua tertinggi eksternal suku Liu Gu Immortal Tan Biya tidak salah. Hei Bai berkata kepada Hei Cheng di tanah terberkati Xiao Hun. Keduanya adalah Gu Immortal suku Hei. Hei Bai memiliki penampilan biasa dan tampak parubaya, dia terlihat kikuk tetapi cerdas. Sementara Hei Cheng diakui sebagai jenius suku Hei sejak muda, dia terlihat anggun dan percaya diri, dan juga ayah Hei Loulan. Hei Cheng melirik Hei Bai dan dengan tenang berkata, saudaraku, jangan khawatir. Jalan iblis Gu Immortal selalu menjadi serigala tunggal. Gunung bersalju mungkin kuat dan memiliki puluhan Gu Immortals, tetapi mereka yang mendukung suku Ma hanya akan menjadi paling banyak 2-3. Hei Bai mengangguk, kakak laki-laki benar, tetapi suku Ma saat ini benar-benar kuat. Mereka mampu memenangkan pertempuran besar hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri sebelumnya. Sekarang jika mereka mendapatkan dukungan Gu Immortals, mereka pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Hei Cheng setuju saat dia bertanya, sudahkah Anda menyelidiki siapa jalur iblis Gu Immortals yang mendukung suku Ma? Aku belum, tapi seharusnya mudah. Lakukan. Selama beberapa hari ke depan, kami akan membeli 500.000 serigala, 300 serigala yang bermutasi, 2 kaisar serigala, dan beberapa ribu cacing Gu bersama dengan sumber daya lain untuk diberikan kepada Hei Loulan. Iya, kakak laki-laki. Juga, instruksikan Hei Loulan untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat untuk menghindari masalah baru.
Hei Bai mengangguk pengertian, dan meninggalkan tanah yang diberkati Xiao Hun tanpa berbicara lagi. Perang tidak hanya mengadu domba nyawa manusia satu sama lain, tetapi lebih tentang persaingan antara fondasi satu sama lain, perang gesekan. Perjuangan untuk istana kekaisaran telah maju ke tahap akhir. Hei Cheng dan Hei Bai, dua makhluk abadi yang telah mendukung Hei Loulan, secara bertahap mulai merasakan beban yang sangat berat. Meskipun Gu Immortals kaya, mereka tidak dapat mendukung seluruh pasukan untuk jangka waktu yang lama. Jumlah sumber daya dan manusia yang dibutuhkan Gu sangat besar. Sebagian berasal dari tanah mereka yang diberkati, tetapi kebanyakan dari mereka dibeli dari harta karun surga kuning menggunakan batu esensi abadi. Dengan sejumlah besar batu esensi abadi yang dihabiskan, baik Hei Bai dan Hei Cheng merasa tertekan di dalam hati. Perjuangan untuk istana kekaisaran pada dasarnya adalah permainan. Tapi itu bukan permainan yang mampu dimainkan oleh semua Gu Immortals. Banyak Gu Immortal akan menaruh taruhan besar dalam game ini untuk mendapatkan Gu abadi. Pada akhirnya, jika pihak yang mereka pilih tidak menjadi pemilik istana kekaisaran, mereka akan kalah telak, bahkan ada contoh bangkrut. Tetapi jika mereka menang dan memperoleh Immortal Gu dari 88 gedung yang sejati, semua investasi mereka akan sepadan. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak batu esensi abadi yang mereka miliki, mereka tidak akan bisa membeli Gu abadi. Setelah 10 hari, suku Hei dan suku Ma memulai putaran pertempuran lagi. Pasukan berbaris dalam formasi pertempuran yang tampaknya tak ada habisnya. Di tenda utama, Hei Loulan duduk di kursi utama dengan mata menatap ke depannya dan semangat kepahlawanannya meluap. Kami tidak menyebabkan kerusakan besar pada suku Ma 2 kali sebelumnya, kami akan memberi mereka pelajaran yang baik kali ini. Tidak mudah untuk menjadi suku super, Huff. Siapa yang akan pergi lebih dulu? Saat dia selesai berbicara, setan air Hao Jiliu berdiri dan membungkuk, Tuan pemimpin aliansi, saya ingin pergi dulu. Hei Loulan mengangguk puas. Setan air Hao Jiliu adalah seorang ahli yang telah memilih untuk tunduk padanya sejak perakitan pahlawan. Dan dia telah membantu dan berjuang dalam perjuangan untuk istana kekaisaran sepanjang perjalanan, dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan telah memberikan kontribusi pertempuran yang besar pada tahap ini. Meskipun Pei Yanfei juga terikat dengan suku Hei setelah Liu Wenwu kalah, dia tidak bisa menggoyahkan posisi peringkat 4 Hao Jiliu sebagai jenderal pertama. Hao Jiliu adalah seorang jenderal tua dari tentara suku Hei dan menambahkan kesetiaan yang telah dia ungkapkan berkali-kali. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akan diambil sebagai tetua eksternal oleh suku Hei begitu mereka menjadi pemilik istana kekaisaran. Suku Hei adalah suku super dengan garis keturunan Huang Jin, salah satu penguasa dataran utara. Jika Hao Jiliu bergabung dengan suku Hei, itu akan seperti berlindung di bawah pohon besar, mirip dengan iblis angin Tan Wu Feng yang bergabung dengan suku Dongfang. Hao Jiliu memasuki medan perang dan mulai mengejek. Masang Feng mendengus dan menunjuk ke arahnya, setan air ini lagi, siapa yang akan memberinya pelajaran? Tuan, pemimpin aliansi, biarkan aku pergi merawatnya kali ini. Seorang pria kasar berdiri, dia adalah Jenderal suku Ma, jalur transformasi peringkat 4 Gu Master, Cheng Hu. Masang Feng setuju. Cheng Hu dengan tidak sabar pergi ke garis depan dan mulai melawan Hao Jiliu. Hao Jiliu menyerang dengan cerdik dengan serangan besar, semburan deras melonjak di sekelilingnya. Karena banyak Gu yang berharga dan langka yang telah dia tukar dengan jasa pertempurannya, kekuatan pertempuran Hao Jiliu saat ini jauh melampaui waktu ketika dia baru saja memulai perjuangan untuk istana kekaisaran. Kedua belah pihak bertukar gerakan demi gerakan, dan setelah lebih dari 10 putaran, Hao Jiliu perlahan mulai menempati keunggulan. Cheng Hu merasa tercekik karena terus didorong ke dalam kerugian, dia mengeluarkan raungan marah dan mengaktifkan gerakan pembunuhnya, berubah menjadi harimau mata miring. Harimau itu ganas dan kuat, segera membalikkan situasi yang kalah. Hao Jiliu dikenal luas karena serangannya yang ganas, tetapi dia kesulitan menangkis serangan harimau, dan hanya bisa terus mundur, mengubah taktik pertempurannya menjadi bertahan dan menyerang balik. Swosh swosh, arus air biru melesat keluar. Harimau mata miring meraung dengan volume yang menggelegar. Ini adalah raungan harimau peringkat 4 Gu. Gelombang suara raungan harimau menyebabkan riak di udara, saat menghantam arus, air meledak menjadi hujan lebat. Setelah Cheng Hu menjadi harimau mata miring,
dia melakukan serangan yang hebat, segera mengeluarkan aura yang mendominasi. Tiger mengaum Gu, mengirimkan gelombang suara. Cakar harimau Gu, memiliki ketajaman yang luar biasa. Kulit harimau Gu, memiliki pertahanan yang luar biasa. Gigi harimau Gu, runcing seperti tombak, memiliki kemampuan penetrasi yang luar biasa. Ekor harimau Gu, kuat seperti cambuk, bergerak seperti lengan seseorang. Jalur transformasi Gu Masters akan mengumpulkan cacing Gu yang relevan untuk gerakan pembunuh mereka. Setelah set cacing Gu selesai, mereka akan dapat berubah dan mendapatkan lonjakan kualitatif besar dalam kekuatan pertempuran mereka. Tentu saja, semakin kuat transformasinya, semakin berharga yang dibutuhkan Gu untuk set mereka, dan semakin sulit untuk mengumpulkannya. Bahkan jika seorang Master Gu bisa berubah, mereka membutuhkan banyak pelatihan. Manusia dilahirkan untuk berjalan dengan dua kaki, memiliki dua lengan dan satu kepala. Jika mereka berubah menjadi bentuk lain, tidak akan mudah bagi mereka untuk beradaptasi. Sama seperti terbang, hanya sejumlah besar pelatihan dan bakat yang memungkinkan seseorang untuk memiliki kemahiran besar dalam menggunakan bentuk baru mereka. Gu Master memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan Gu, ini adalah aspek mendalam yang mendalam dari menggunakan Gu. Kedua pasukan mengarahkan pandangan mereka pada pertempuran di depan. Pertempuran Hao Jiliu dan Cheng Hu telah mencapai momen penting. Cheng Hu menggunakan gerakan pembunuhnya, berubah menjadi harimau mata miring, dia memiliki keuntungan. Hao Jiliu hanya bisa menghindar secara primilarial, dibandingkan dengan serangan hiruk-pikuk sebelumnya, dia benar-benar menyedihkan sekarang. Namun, seiring berjalannya waktu, pertempuran masih terjebak dalam kebuntuan. Meskipun Cheng Hu memiliki keuntungan besar, dia tidak bisa mengubah keunggulan ini menjadi kemenangan. Meskipun sebagian besar pasukan suku Ma bersuka cita, orang-orang yang duduk di dalam tenda utama suku Ma mengerutkan kening. Tidak bagus. Setan air ini sangat licik. Cheng Hu dalam bahaya, kata Ma Yingjie. Banyak ahli di sekitar mengangguk setuju. Meskipun gerakan pembunuh itu kuat, sebenarnya, mereka sebenarnya adalah beberapa Gu yang digunakan pada saat yang sama. Ini berarti bahwa pengeluaran esensi purba sangat tinggi, untuk Master Gu normal, ini adalah pedang bermata dua. Setelah Cheng Hu menggunakan jurus pembunuhnya, dengan pengalaman yang melimpah dari setan air Hao Jiliu, dia segera mengubah taktik kerasnya. Karena Cheng Hu tidak dapat mengalahkan Water Demon tepat waktu, setelah esensi purbanya habis, dia akan kembali ke bentuk manusia. Pada saat itu, setan air Hao Jiliu akan membalas. Ma Shangfeng tampak tenang, tetapi hatinya tenggelam. Jika ini adalah masa lalu, keberhasilan atau kegagalan Cheng Hu tidak akan mengganggunya. Tapi sekarang, kemenangan atau kekalahan Cheng Hu bukanlah masalahnya saja, itu menyangkut moral seluruh pasukan. Suku Ma sudah kalah 2 kali. Ma Shangfeng tahu bahwa suku-suku yang tunduk pada mereka telah goyah. Tentara suku Ma dipimpin oleh suku Ma, suku lain diperlukan untuk membuat aliansi. Begitu hati mereka goyah, situasinya akan berubah menjadi berbahaya. Ma Shangfeng tidak ingin melihat Cheng Hu gagal. Tetapi dengan situasi saat ini, Cheng Hu sangat mungkin gagal. Ma Shangfeng hanya bisa menghela nafas dalam hatinya saat dia memanggil Fei Shengcheng. Fei Shengcheng segera melangkah, meletakkan telapak tangan kanannya di jantungnya, membungkuk, "Saya di sini. Kamu akan pergi untuk pertempuran kedua," kata Ma Shangfeng. Untuk meringankan pengaruh negatif yang disebabkan oleh kekalahan Cheng Hu, dia menaruh harapannya pada Fei Shengcheng. Fei Shengcheng adalah seorang jenderal yang galak. Sebelumnya, dia dikucilkan oleh suku Fei, dan tidak bisa bangkit. Suku Ma dengan demikian menggunakannya sebagai orang dalam, dan selama perselisihan politik internal suku Fei, mereka melancarkan serangan mendadak saat mereka lemah dan berhasil menjatuhkan suku Fei. Setelah Fei Shengcheng tunduk pada suku Ma, yang merupakan penguasa yang bijaksana, dia membuat banyak pencapaian dan sangat dihormati dan diasuh. Saat ini, dia datang ke depan area pertempuran dan berteriak. Dia adalah Fei Shengcheng, sejak kontes Istana Kekaisaran, dia telah membunuh 8 ahli peringkat 4. Dalam pertempuran sebelumnya, dia menggunakan mati rasa Gu dan melawan 3 ahli dari alam yang sama sendirian, menunjukkan kemampuan hebat. Di tenda utama suku Hei, kata Sun Shihan. Ekspresi Ye Lui sang dingin. Pertempuran sebelumnya, yang disebutkan pria licik Sun Shihan adalah pertempuran antara suku Ma dan suku Ye Lui.
Pada akhirnya, Ye Lui sang kalah dan dikejar oleh suku Ma, hampir menjadi gelandangan. Suku-suku yang tunduk pada suku Ye Lui, seperti suku Qilian, semuanya pergi ke suku Ma. Namnis Gu. Gu peringkat 4 yang langka, memiliki nilai yang setara dengan peringkat 5. Begitu Master Gu dipukul, mereka akan lumpuh, tidak bisa bergerak. Meskipun berlangsung singkat, selama pertempuran yang intens, ini adalah teknik yang sangat mematikan. Hei Loulan menjawab setuju, dan melihat sekeliling, bertanya, siapa yang bisa bertarung? Begitu dia berkata demikian, satu orang tertawa terbahak-bahak dan berdiri, Fei Seng Cheng tidak banyak, saya bersedia bertarung dan menyapu rintangan di jalan Anda menuju penaklukan. Hei Loulan memandang orang ini, itu tidak lain adalah Soul Blade Pan Ping. Sebelumnya, Pan Ping dikalahkan oleh gerakan kombinasi tiga saudara suku Liu, dan dihidupkan kembali oleh Bai Yun Seng menggunakan manusia seperti sebelumnya Gu setelah pertempuran. Bukan hanya dia, Gao Yang dan Zhu Zai dihidupkan kembali dengan cara yang sama. Baiklah, kalau begitu kamu harus pergi. Hei Loulan mengangguk. Jika ini selama awal pertempuran, dia tidak akan menganggap tinggi Pan Ping. Tetapi setelah puluhan pertempuran, Pan Ping tidak lagi seperti sebelumnya, dia telah tumbuh dengan cepat menjadi ahli seperti Pei Yan Fei. Anak suku Fei, kamu hanya pengkhianat, tak tahu. Malu yang mencari kemuliaan. Kamu hidup adalah penghinaan terbesar, cepat terima kematianmu. Pan Ping melompat ke medan perang dan berteriak, melonjak dengan niat bertempur. Fei Seng Cheng sangat marah, dia membenci orang yang memanggilnya ini, kamu hanya jalan iblis, sebelumnya aku membiarkanmu bertindak arogan karena kamu belum membuatku marah. Segera, keduanya bertarung. Sekaligus, adegan itu penuh dengan serangan karena mereka seimbang. Ketika dua ahli yang setara satu sama lain bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang intens. Sebenarnya, mereka berdua memiliki keadaan yang sama. Di awal kontes Istana Kekaisaran, mereka berdua adalah orang-orang yang tidak baik-baik saja. Pan Ping adalah Gu Master Jalan Iblis, dia menjalani kehidupan yang sulit. Adapun Fei Seng Cheng, dia ditekan oleh klannya dan tidak dapat mencapai tujuannya. Tetapi karena kontes Istana Kekaisaran ini, keduanya mendapatkan ketenaran dan muncul dari pertempuran sambil mendapatkan lonjakan kekuatan yang besar. Pan Ping hanya memiliki satu Gu yang baik saat itu, satu-satunya pedang Gu. Tapi sekarang, dia menggunakan pahala pertempurannya untuk menukar satu set cacing Gu yang indah, kekuatannya tumbuh pesat. Itu tidak seperti sebelumnya ketika dia mengandalkan pedang tunggal Gu saja. Fei Seng Cheng juga sama. Sebelumnya, dia dikucilkan di klannya, meskipun dia memiliki satu set cacing Gu yang lengkap, dia tidak memiliki metode efektif yang kuat. Dia juga telah mengumpulkan pahala pertempuran dalam pertempuran, dan menukar mati rasa setara peringkat 5 Gu, dipasangkan dengan cacing Gu-nya, kekuatan pertempurannya meningkat tajam-tajam. Keduanya terlibat satu sama lain tanpa henti, tetapi mereka berdua memiliki kekhawatiran masing-masing. Pan Ping takut mati rasa Gu, sementara Fei Seng Cheng menjaga dari pedang tunggal Gu. Berbicara tentang satu-satunya bilah Gu, itu adalah keberuntungan Pan Ping, itu berada di pedang, bukan di tubuh atau lubang Gu Master. Setelah Pan Ping hancur berkeping-keping, hanya satu-satunya bilah Gu yang selamat. Setelah itu, ketika Bai Yun Seng menghidupkannya kembali, dia kehilangan semua cacing Gu-nya kecuali pisau tunggal Gu. Dan untungnya, Pan Ping memiliki banyak prestasi pertempuran yang belum dia gunakan. Tapi Gao Yang dan Zhu Zai tidak seberuntung itu. Setelah mereka meninggal, mereka kehilangan semua cacing Gu mereka. Paling disayangkan, gelombang awan berbahaya peringkat 5 Gao Yang Gu juga dihancurkan. Peringkat 5 orang seperti sebelumnya Gu, itu hanya bisa menargetkan tubuh manusia dan bukan cacing Gu. Tapi keduanya merasa tenang, bagaimanapun juga, bisa bangkit kembali adalah manfaat terbesar. Setelah itu, mereka meminjam pahala pertempuran untuk mengisi kembali cacing Gu mereka. Setelah beberapa pertempuran, mereka tidak hanya mengembalikan semua pahala pertempuran yang mereka miliki, mereka bahkan memiliki beberapa keuntungan yang tersisa. Pertempuran dua ahli peringkat 4 menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Suku Ma melihat bahwa Fei Seng Cheng dan Pan Ping berada dalam kebuntuan, dan mengirim 6 jenderal ganas lainnya. Hei Loulan menerima semua tantangan, mengirim Pei Yan Fei, Gao Yang, Zhu Zai, dan lainnya. Ketika 6 pasang ahli bertarung, Cheng Hu akhirnya kalah.
Setan air Hao Jiliu tidak memiliki kekuatan untuk mengejarnya, dia hanya bisa melihat Cheng Hu melarikan diri dengan selamat. Moral suku Hei melonjak, tetapi dengan cepat, dalam pertempuran ketiga, suku Ma menang, dan menyamakan skor. Kedua belah pihak terus mengirim ahli, karena lebih dari 30 cincin pertempuran muncul di hadapan kedua pasukan. Artinya, ada sekitar 70 peringkat 4 Gu Master yang bertarung sekaligus. Ini adalah pemandangan yang megah, di seluruh dataran utara. Ada miliaran orang, sebagian besar adalah manusia, tetapi hanya beberapa ratus Master Gu peringkat 4, dan kurang dari 50 Master Gu peringkat 5. Justru karena pertempuran untuk Istana Kekaisaran, semua orang ini berkumpul dan bertabrakan satu sama lain, bersaing dengan ketat. Dalam pertempuran untuk hidup dan mati, Master Gu yang lebih kuat muncul sementara yang lemah dimusnahkan. Itu mendekati akhir pertarungan untuk Istana Kekaisaran. Baik itu suku Hei atau suku Ma, mereka berdua adalah kekuatan besar. Tidak termasuk Gu Immortals, kedua pasukan memiliki skala yang sangat melampaui suku super. Semua anggota kedua pasukan pasti bersemangat dan dipenuhi dengan ambisi. Hanya Fang Yuan yang tenang, di kehidupan sebelumnya dia telah melihat peristiwa yang lebih besar, itu adalah pertempuran kacau dari 5 wilayah, itu benar-benar waktu kerusuhan. Tuan pemimpin aliansi, saya ingin bertarung. Seorang Gu Master peringkat 4 muda berjalan karena dia tidak bisa menahan niat bertarungnya. Ini tidak lain adalah Ge Guang. Ge Guang adalah pemimpin suku Ge, dia awalnya peringkat 3, tetapi setelah begitu banyak pertempuran, dia selamat dan mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar, setelah berhasil naik ke peringkat 4 belum lama ini. Hei Loulan tercengang, mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan adalah tetua tertinggi suku Ge dan Chang, kedua suku berada di bawah kendalinya. Fang Yuan merasakan tatapan ingin tahu Hei Loulan dan dengan ringan memerintahkan, berdirilah Ge Guang, kamu adalah pemimpin suku, bagaimana kamu bisa membahayakan dirimu sendiri? Ge Guang mengundurkan diri dengan patuh. Fang Yuan bertanya, di mana Chang Biao? Tuhan, saya di sini. Chang Biao memiliki ekspresi sakit-sakitan, dia belum pulih dari luka-lukanya dari pertempuran sebelumnya. Tapi Fang Yuan tidak peduli tentang ini, berkata, kamu akan pergi bertarung. Chang Biao ingin berbicara tetapi dia tidak bisa, dipenuhi dengan kemarahan yang hebat di hatinya. Sejak dia bergabung dengan tentara aliansi Hei, dia akan diperintahkan oleh Fang Yuan untuk berpartisipasi dalam setiap pertempuran besar. Bahkan jika dia adalah seorang ahli terkenal, dia tidak bisa menjalani pertempuran berturut-turut dengan intensitas setinggi itu. Brengsek, Chang San Yin ini, apakah dia memerintahkanku seperti binatang buas? Kutuk posisi lemahku saat ini, aku tidak bisa menentangnya. Saya akan menunggu dan bertahan, jalan masih panjang. Jika aku bisa menyakitimu lebih dari 10 tahun yang lalu, aku masih bisa mengirimmu ke dunia bawah setelah bertahun-tahun. Chang Biao berteriak dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia memilih untuk mematuhi perintah Fang Yuan, menyeret tubuhnya yang terluka ke medan perang. Dengan Chang Biao naik ke atas panggung, suku Ma mengirim seorang ahli wanita. Nama orang ini adalah Si Sue. Gu Master tahap puncak peringkat 4, seorang ahli jaler es yang terkenal. Dia memiliki Gu salju terbang peringkat 5 yang setelah diaktifkan dapat menyebabkan hujan salju lebat dan membuat rentang ribuan langkah ke zona es. Ketika Chang Biao melihat ahli ini, dia dalam hati berkata, ini akan sulit. Bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia harus berhati-hati saat menghadapi wanita ini, apalagi sekarang dalam kondisi terluka. Keduanya mulai berkelahi. Si Sue melakukan serangan tajam sementara Chang Biao terus menghindar untuk memperpanjang pertempuran, dengan ini, dia tidak dapat dihindari ditekan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Pertempuran berlanjut dan seiring berjalannya waktu, beberapa peringkat 4 Gu Master kalah, beberapa mundur karena luka-luka dan beberapa mati di tangan musuh. Ada korban di kedua belah pihak, tetapi sehubungan dengan situasi keseluruhan, itu adalah hasil imbang. Perlahan, semakin sedikit Master Gu peringkat 4 di tenda utama kedua belah pihak, mereka tidak memiliki cukup untuk dimobilisasi. Pemimpin suku Gu, tolong tunjukkan kekuatanmu sekarang. Tatapan Hei Loulan mendarat pada seorang pria yang sedang duduk tegak. Pemimpin suku Gu Gulong adalah Gu Master Jalan Bumi yang pernah memberikan masalah besar kepada pasukan suku Hei dengan menumpuk batu ke gunung, dan membuat Hei Loulan berpikir untuk mundur.
Tetapi setelah Bai Yun Seng tiba, suku Hei menang dan suku Gu bergabung dengan pasukan suku Hei sebagai pihak yang kalah. Penampilan Gu Guolong mengejutkan tentara suku Ma. Ini adalah penampilan pertama dari seorang ahli peringkat 5. Ma Sang Feng segera menanggapi dengan mengirim pemimpin suku Cheng Chenglong. Orang ini adalah ahli jalur transformasi peringkat 5 dan merupakan kakak laki-laki dari Cheng Hu. Gu Guolong membungkuk sedikit saat melihat Cheng Long dan dengan sopan berkata, jadi itu adalah pemimpin suku Cheng, tolong beri saya petunjuk. Cheng Long terkekeh, saya tidak akan berani mengajar pemimpin suku Guolong, mari kita bandingkan saja gerakan kita. Keduanya memulai pertempuran mereka dengan momentum yang begitu besar sehingga menekan semua orang dan menjadi titik fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Gu Guolong bisa menyerang dan bertahan dengan gerakan yang stabil dan tidak gelisah. Sementara Cheng Long terbang bebas di langit, galak dan tenang. Ketika keduanya bertukar 20 gerakan, Hei Loulan mengirim ahli peringkat 5 lainnya Luo Bojun. Luo Bojun sebelumnya memihak Liu Wenwu, tetapi setelah suku Liu kalah melawan suku Hei, dia menjadi salah satu petinggi pasukan suku Hei. Suku Ma juga mengirim ahli peringkat 5 untuk menghadapi Luo Bojun. Berkenaan dengan ahli peringkat 5, suku Ma tidak kalah dalam hal apapun. Sebelumnya, Nu Ertu mencaplok suku Tao tetapi kemudian dikalahkan oleh suku Yang kemudian diserang oleh suku Ye Lui. Pada akhirnya, suku Ma mengalahkan suku Ye Lui, menjadi pemenang terakhir. Dari pertempuran ini, suku Ma mendapatkan banyak suku besar, suku Qilian, suku Cheng, suku Zhao, suku Lui, suku Tao, suku Yang, dan kekuatan tangguh lainnya. Pada saat yang sama, mereka juga mendapatkan Jiang Baoye dan Yang Poying, dan bersama dengan Ma Zun, mereka memiliki 3 master jalur perbudakan. Peringkat 5 Gu Master sebagian besar menempati posisi kekuasaan dan prestise, nada bicara mereka dalam pertarungan jauh lebih tenang dan ramah dibandingkan dengan niat membunuh yang mendidih antara peringkat 4 Gu Master. Ketika mereka menyerang, mereka juga akan menahan sebagian kekuatan mereka dengan mempertimbangkan perasaan satu sama lain. Karena jika mereka mati, suku mereka akan menjadi kelompok tanpa pemimpin dan akan ditelan oleh suku Hei atau suku Ma. Meskipun mereka memusuhi musuh, hati mereka masih terikat pada manfaat suku mereka. Bahkan jika mereka berada di bawah batasan sumpah racun, ada aturan diam-diam yang tidak tertulis. Fang Yuan dengan tenang mengamati pertempuran dari kursinya. Dia hanya menunjukkan kultivasi tahap puncak peringkat 4, tetapi sebagai master perbudakan dan karakter kunci yang dapat memengaruhi seluruh situasi, posisinya istimewa dan lebih tinggi dari pemimpin suku peringkat 5 itu. Sungguh langkah hebat dari Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, rencana yang benar-benar luar biasa. Saat dia secara pribadi berpartisipasi dalam perjuangan untuk Istana Kekaisaran, Fang Yuan benar-benar merasa semakin kewalahan. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa meninggalkan membangun Gedung 88 yang sejati sebagai warisan bagi keturunannya dan pada saat yang sama, juga menyiapkan tradisi, kontes istana Kekaisaran. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah merenungkannya dengan cermat. Mengesampingkan 88 gedung yang sejati, perjuangan untuk Istana Kekaisaran ini adalah bidang pembersihan di setiap tahap dengan suku Huang Jin menelan suku lain dan memperkuat diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, pengumpulan barang mengembangkan ekonomi pertempuran yang mekar secara tidak normal selama pertempuran. Dan melalui reparasi perang, teknologi dan keterampilan dipertukarkan, yang semakin memperdalam fondasi keluarga Huang Jin. Yang lebih penting adalah kelangsungan hidup aturan terkuat yang memaksa Gu Masters untuk mengerahkan kekuatan mereka di tepi hidup dan mati dan menjadi ahli. Bagi suku Huang Jin, ini menyaring benih Gu Immortal. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa tidak lagi hidup, tetapi pengaruhnya masih menguasai seluruh dataran utara. Dibandingkan dengan Yang Mulia Abadi, aku hanya semut seperti eksistensi saat ini. Tapi itu juga karena aku memanfaatkan perjuangan untuk Istana Kekaisaran ini, kekuatanku bisa maju dengan pesat. Fang Yuan kemudian membagi sedikit konsentrasinya untuk melihat ke dalam lubangnya. Ada banyak cacing Gu baru di bukaannya. Sebagian besar adalah peringkat 4 dengan 1 peringkat 3 bersama dengan 1 peringkat 5 zombie Asura Gu dan 1 peringkat 5 penguasa bumi Gu. Sejak Fang Yuan mendapatkan inspirasi dari gerakan pembunuh, 3 kepala 6 lengan, dia telah menggabungkan fondasi dan imajinasinya untuk membuat beberapa kemajuan dalam penelitiannya.
Dia kemudian memadatkan temuan penelitian menjadi gerakan pembunuh yang dia sebut, Raja Bumi Empat Lengan. Ketika dia mengaktifkan gerakan pembunuh ini, sepasang lengan yang sama sekali baru akan tumbuh dari sisinya. Kekuatannya akan meningkat tajam ketika dia menggunakan keempat lengannya, sebanding dengan gerakan pembunuh dari 3 kepala 66 lengan 3 saudara suku Liu. Tapi, dibandingkan dengan 3 lengan 6 kepala, bentuk Raja Bumi Empat Lengan saya hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang singkat. Saya hanya akan bisa mengerahkan kekuatan penuh ketika kaki saya menyentuh tanah. Jika saya terbang, kekuatan pertempuran saya akan turun setengahnya. Gerakan pembunuh ini baru dibuat oleh Fang Yuan dan masih belum disempurnakan. Dia perlu memeriksa gerakan pembunuh ini melalui pertempuran, menambahkan beberapa gu baru, mengganti gu yang tidak perlu atau langsung memotongnya, dan perlahan-lahan gerakan pembunuh ini akan disempurnakan. Matahari berangsur-angsur terbit lebih tinggi, tetapi dengan bencana badai salju yang semakin dekat, sinar matahari yang biasanya panas tampaknya tidak memiliki panas. Niat pertempuran yang melonjak di medan perang berangsur-angsur terakumulasi ke klimaks. Segala macam serangan meledak dalam lusinan cincin pertempuran seperti kembang api berwarna-warni, menciptakan pemandangan yang sangat mempesona. Hanya ada beberapa Master Gu yang tersisa di tenda utama suku Hei. Sisanya bertarung, mundur, pulih atau telah mati di medan perang. Mempertimbangkan situasi keseluruhan, suku Hei berada dalam posisi yang sedikit lebih lemah. Sejak awal hingga sekarang, Hei Loulan telah mendapatkan Hei Bai dan Hei Cheng, dukungan aktif dua makhluk abadi. Sementara suku Ma hanya meminta bantuan dari Sue Songzi hanya pada pertempuran ini. Sekelompok sampah suku Ma benar-benar bisa dipukuli. Hei Loulan mendengus dengan tatapan tajam saat dia mulai tidak sabar. Tatapannya mendarat pada Fang Yuan dan baru saja hendak berbicara, ketika 3 kelompok binatang buas bergegas keluar dari kamp suku Ma. Dari sisi kiri, banyak kuda berlari kencang di bumi, menyebabkan tanah bergemuruh seperti petir teredam. Dari sisi kanan, tikus yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar sambil mencicit dan mendesis, begitu padat sehingga menyebabkan orang merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Dari tengah, kelompok elang membubung seperti awan gelap, sebenarnya terlihat seperti bisa menutupi langit. Raja Kuda Mazun, Raja Tikus Jiang Baoya dan Raja Elang Yang Po Ying, ketiga master jalur perbudakan ini telah bergerak pada saat yang sama. Kelompok binatang menyerang, segera membubarkan sebagian besar cincin pertempuran. Ma Sang Feng melihat dia sedikit menang dalam tantangan para ahli dan ingin mengandalkan dominasi tuan jalur perbudakan mereka untuk menekan tentara suku Hei dan mengubah situasi yang tidak menguntungkan. Menghadapi serangan gabungan dari 3 kelompok binatang buas, Hei Loulan segera tegang dan menatap Fang Yuan, Raja Serigala, giliranmu sekarang. Fang Yuan mengangguk dan dengan santai berdiri dari kursinya. Dia perlahan berjalan ke kepala badak berkepala kembar dan menatap 3 kelompok binatang buas, semuanya ganas, kuat, dan berukuran besar. Salah satu dari 3 master jalur perbudakan berada pada level yang sama dengannya dan merupakan lawan tangguh yang tidak akan kalah darinya dalam hal jalur perbudakan. Sampai-sampai cacinggu jalur perbudakan yang mereka miliki jauh lebih komprehensif dan lebih unggul daripada cacinggu perbudakan serigala Fang Yuan. Dengan syarat dia tidak mengungkapkan kekuatan pertempuran jalur kekuatannya, Fang Yuan akan merasa sulit untuk melawan kelompok ini sendirian. Dalam 2 putaran pertempuran sebelumnya, kelompok serigalanya selama ini telah didorong ke dalam kerugian yang dirugikan oleh 3 kelompok binatang buas dan telah menderita kerugian besar. Sementara itu, suku Ma telah mengandalkan keunggulan ini untuk membuat kelompok binatang buas menutupi punggung mereka dan dengan demikian mereka dapat dengan aman mundur di belakang garis pertahanan 2 kali sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan tertawa dingin, hatinya dipenuhi dengan niat pertempuran yang melonjak. Cacinggu jalur perbudakannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 3 master jalur perbudakan ini, tetapi dia telah menerima dukungan besar dari Gu Immortal suku Hei sebelum pertempuran dan ukuran kelompok serigalanya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kelompok serigala ini tersembunyi di dalam tentara dan dengan menggunakan beberapa cacinggu, musuh tidak dapat merasakannya. Raja Serigala, saya Yang Po Ying, apakah Anda berani melawan saya? Di langit, Yang Po Ying sedang menunggangi elang besar, aura heroiknya bersinar dan postur tubuhnya tegak seolah-olah itu adalah tombak perang yang akan menyerang ke langit.
Dia berinisiatif untuk menantang untuk menjepit kelompok serigala Fang Yuan. Kelompok elang dapat menyerang kelompok serigala dari udara, sehingga memiliki posisi yang sangat menguntungkan. Hahaha, yang tua, santai saja pada saudara Chang San Yin, bagaimanapun juga dia adalah master perbudakan seperti kita. Anda perlu memberinya wajah. Dari kanan, tawa mengejek Rat King bisa terdengar. Dan di sebelah kiri, di antara kelompok kuda, Ma Zun yang tidak pandai berbicara hanya mengerang dan menyerang ke depan. Di sekelilingnya ada sejumlah besar ahli Gu Master di atas kuda perang, menjaganya. Master jalur perbudakan dapat menampilkan kekuatan ekstrim ketika mereka sendiri hadir dalam pertempuran saat memimpin kelompok binatang mereka. Ketiga master itu menantang risiko dan memimpin kelompok binatang buas mereka dalam serangan. Ini mirip dengan 3 pukulan berat, jika pasukan suku Hei tidak memblokirnya dengan benar bahkan sedikit, mereka bisa tersingkir, seluruh situasi bisa hancur dan mereka harus mundur tanpa daya. Bagaimanapun, medan perang dipenuhi dengan variabel yang tidak dapat diprediksi. Ada banyak contoh yang lemah menang melawan yang kuat. Jangankan ketika suku Hei hanya menempati sedikit dominasi. Saudara San Yin, Hei Loulan tidak bisa menahan ekspresi khawatir. Meskipun skala kelompok serigala telah meningkat tajam, di luar 3 kelompok binatang buas, dia khawatir Fang Yuan tidak akan dapat mengendalikan semuanya dengan benar. Bagaimanapun, Fang Yuan tidak pernah mengendalikan serigala dalam jumlah besar. Jika dia tidak dapat mengendalikannya dengan benar dan malah menjadi bingung, atau bahkan jika dia bisa mengendalikannya, dengan esensi purba tahap puncak peringkat 4 Raja Serigala, berapa lama dia bisa bertahan? Fang Yuan berdiri di atas kepala badak berkepala kembar, diam saat punggungnya menghadap Hei Loulan. Melihat 3 kelompok binatang agung yang menyerang dan membunuh, penjepit menyerang dari langit dan darat, dan sudah mendekat, sementara Raja Serigala belum melakukan gerakan apapun. Hei Loulan merasa sangat cemas saat dia mendesak, "Saudara San Yin, cepatlah bergerak." Fang Yuan masih diam seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ketiga kelompok binatang itu bergegas dengan momentum besar dan kurang dari 200 langkah jauhnya dan sepertinya akan tiba dalam sekejap. Pasukan suku Hei gempar dan Hei Loulan mendesak dengan lebih cemas, "Saudara Chang San Yin." Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, "Sudah waktunya. Musuh mencurahkan seluruh kekuatan mereka untuk menekanku dengan kelompok binatang buas, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah membawa kematian mereka sendiri. Pemimpin aliansi Loulan, saya perlu mengucapkan selamat kepada Anda." "Selamat padaku untuk apa? Pertempuran ini telah dimenangkan, mati dilemparkan, pemimpin aliansi menjadi penguasa istana kekaisaran adalah kesimpulan yang sudah pasti." Fang Yuan berkata dengan ringan. Mata Hei Loulan terbuka lebar, dia hampir berteriak. "Dari mana kamu mendapatkan rasa percaya diri yang konyol ini? Cepat, mobilisasi kelompok serigala Anda untuk saya, musuh sudah dekat dan Anda masih punya waktu untuk membicarakan omong kosong seperti itu." Namun, saat berikutnya, matanya hampir muncul seperti seseorang telah memukul bagian belakang matanya. Itu karena dia merasakan aura Fang Yuan mengalami perubahan yang mencengangkan. Dari tahap puncak peringkat 4 ke tahap awal peringkat 5. Dari tahap awal peringkat 5 ke tahap tengah peringkat 5. Dari peringkat 5 tahap tengah ke peringkat 5 tahap atas. Dan dari peringkat 5 tahap atas ke peringkat 5 tahap puncak. Saat ini, Fang Yuan perlahan mengangkat penyembunyian nafas Gu dan tidak menekan kultivasinya yang sebenarnya lagi. Tahap puncak peringkat 5, tahap puncak peringkat 5 yang asli. Raja Serigala Chang San Yin sebenarnya adalah master jalur perbudakan tahap puncak peringkat 5. Hei Loulan tercengang dan linglung saat dia menatap pandangan belakang Fang Yuan. Penjaga Gu Master di dekat tenda utama juga tampak dengan tatapan terkejut dan tertegun. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan mengaktifkan elang bangkit Gu, sayap elang besar dengan lembut mengangkatnya ke langit. Di langit, dia melolong panjang. Peringkat 5 memperkuat efek Gu dan serigala melolong Gu. Lolongan serigala bergema di seluruh langit, langsung menekan semua suara dari 3 kelompok binatang buas. Melolong, melolong, melolong. Serigala mulai melolong satu demi satu menanggapi Fang Yuan. Fang Yuan terbang ke langit. "Yang Poying, Jiang Baoya, Ma Zun, hari ini adalah hari kalian semua mati." Dia berkata dengan jelas, suaranya keras dan jelas, bergema di telinga semua orang. Ma Zun, Jiang Baoya mendengus, kata-kata tidak tahu malu.
Kamu sebenarnya peringkat 5 tahap puncak. Chang Sanyin, kamu benar-benar menyembunyikan kemampuanmu dengan baik. Yang Po Ying berkata dengan ekspresi serius, matanya terbakar api, tapi ini memicu niat bertarungku. Pertempuran semacam ini benar-benar menarik. Tetapi pada saat berikutnya, ketika kelompok serigala muncul, niat bertarungnya membeku. Banyak. Begitu banyak. Terlalu banyak. Lautan serigala liar melonjak seperti ombak laut, pertama ada gelombang awal, lalu yang kedua, ketiga, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, itu tak henti-hentinya dan hampir tak terbatas. Ma Zun akhirnya tergerak. Gerakan kelompok elang terhenti saat ekspresi yang Po Ying kaku. Kelompok serigala yang begitu besar, oh surga, 500.000. 800.000. Tidak, setidaknya 1 juta. Jiang Baoya terkejut, niat bertarungnya menghilang tanpa jejak, mundur, kelompok tikus saya hanya 600.000 pada puncaknya. Setelah begitu banyak pertempuran, saya belum mengisinya kembali, jadi saya memiliki kurang dari 200.000 sekarang. Ini adalah fondasi saya tidak bisa kehilangan mereka, mundur, 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 kita harus lari. Jiang Baoya adalah seorang pembudidaya iblis, dia sangat egois, dia segera berbalik dan melarikan diri dengan kelompok tikusnya. 3 hal memengaruhi jalur perbudakan, kekuatan Gu Master. Salah satunya adalah ukuran kelompok binatang mereka, yang kedua adalah kerjasama dari jalur perbudakan Gu Cacing, dan ketiga adalah fondasi jiwa. Fondasi jiwa Fang Yuan berada pada level yang sama dengan 3 master perbudakan karena Gunung Danghun. Cacing Gu perbudakannya, meskipun lebih lemah dari mereka bertiga, hanya sedikit lebih rendah. Tapi kelompok serigalanya telah mencapai jumlah yang luar biasa 1.560.000. Sebaliknya, mereka bertiga telah menderita kerugian besar bagi kelompok binatang buas mereka setelah pertempuran berturut-turut, terutama 2 pertempuran besar terakhir. Ada 200.000 tikus, 180.000 elang, dan jumlah kuda terbanyak, yaitu 360. Tapi bersama-sama, tidak lebih dari 740.000. 740.000, itu hanya setengah dari 1.560.000 serigala. Selain itu, bisakah kelompok binatang benar-benar dihitung dengan cara aditif yang sederhana? Telah disebutkan sebelumnya, tidak. Kelompok binatang yang berbeda ketika dicampur bersama, kecuali ada teknik seperti 3 hati kombinasi jiwa yang digunakan, akan saling menghalangi dan menyebabkan lebih banyak masalah daripada kebaikan. Sejumlah besar serigala menyembur keluar. Sebelumnya, mereka bersembunyi di celah-celah di bawah tanah, sementara beberapa disembunyikan oleh cacing Gu, dan yang lainnya berada di dalam kereta. Sekarang mereka semua muncul. Bahkan Ma Zun yang jarang berbicara berteriak kaget, bagaimana bisa ada begitu banyak serigala. Mereka awalnya melakukan serangan penjepit 3 arah, untuk memanfaatkan Fang Yuan yang sendirian. Pada akhirnya, ada serigala yang tak terhitung jumlahnya, dan kelemahan suku Hei karena kekuatan terbesar mereka. Penjaga Gu Master di sampingnya berteriak keras, Tuan Ma Zun, cepat mundur, pasukan musuh luar biasa, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Ma Zun bukanlah remaja berdarah panas, dia dengan cepat memanipulasi kelompok kuda dan mengubah arah untuk mundur. Tetapi kelompok kuda berbeda dengan kelompok tikus, tikus sebagian besar kecil dan dapat mengubah arah dengan mudah. Ketika kuda-kuda berlari, sulit untuk berhenti. Terutama ketika Fang Yuan sengaja menunggu sampai kuda dan tikus mendekati pasukan suku Hei, sebelum memobilisasi kelompok serigalanya, niatnya benar-benar jahat. Tapi Ma Zun adalah seorang master perbudakan, dia memiliki pencapaian besar. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi kelompok kudanya, dia dengan hati-hati mengendalikan mereka dan kelompok kuda menggambar busur melintasi tanah saat mereka melewati pasukan suku Hei, berbalik keluar, mencoba keluar dari situasi ini. Namun, bagaimana Fang Yuan bisa membiarkan sepotong daging gemuk sebesar itu terbang? Ma Zun adalah seorang tuan perbudakan, tetapi begitu juga dia. Bersedia dalam benaknya, kelompok serigala yang bermutasi melolong saat mereka mengejar. Kelompok serigala yang bermutasi. Begitu banyak. Penjaga Gu Master Ma Zun berbalik dan melihat, ekspresi mereka menjadi pucat. Ma Zun memiliki kelompok binatang buas yang bermutasi bersamanya, yang disebut kelompok Pegasus, tetapi jumlah mereka tidak dapat dibandingkan dengan kelompok serigala bermutasi yang mengejar mereka.
Sebagian besar pasukannya adalah kuda biasa seperti kuda cakar teror. Bagaimana kuda-kuda ini bisa berlari lebih cepat dari serigala yang bermutasi? Ma Xun mengendalikan arah kelompok kuda dalam upaya untuk mengabaikan kelompok serigala. Tetapi kelompok serigala yang bermutasi terbagi menjadi dua, terlibat dalam serangan penjepit saat mereka akhirnya mencegat kelompok kuda. Segera setelah itu, sejumlah besar serigala biasa menerkam dan mengepung kuda-kuda dengan erat. Intersepsi yang spektakuler, seperti yang diharapkan dari level Master. Melihat ini, Hei Loulan sangat gembira, akhirnya menyingkirkan kekhawatirannya tentang Chang Sanyin. Di ujung lain, Rat King melarikan diri dengan sekelompok serigala yang bermutasi mengejarnya dengan lautan serigala di belakang mereka. Saat tikus yang lebih lambat terus-menerus dimakan oleh serigala di belakang, mereka seperti binatang besar yang mengamuk, menyedot semua tikus di depan mereka. Fang Yuan melihat dan berhenti peduli dengan Rat King, dia mengalihkan pandangannya ke langit. Kelompok serigala berlari di tanah, sementara kelompok elang melayang di langit, itu di luar kemampuan kelompok serigala untuk menghadapi kelompok elang. Jadi, di antara tiga kelompok binatang, meskipun kelompok elang lebih lemah dari kelompok kuda, mereka berada dalam posisi yang lebih baik. Sialan, dua kelompok binatang telah menjadi sasaran, kelompok kuda jauh di dalam pengepungan, sementara Raja Tikus melarikan diri, hanya kelompokku yang tersisa. Yang Po Ying merasakan beban besar di pundaknya. Dia tahu bahwa jika dia ingin memenangkan ini, kelompok kuda dan tikus adalah kekuatan pertempuran yang sangat berharga, kekalahan dari salah satu akan sangat mengecilkan harapan suku Ma untuk menang. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan situasi ini adalah aku. Saya harus menggunakan kelompok elang untuk menyerang secara agresif, untuk mengalihkan sebagian besar perhatian Chang Sanyin. Tanda tanya tanda seru. Yang Po Ying masih berpikir, ketika Fang Yuan mengendalikan ratusan ribu serigala, menyerang dan menginjak tenda utama suku Ma dengan megah. Yang Po Ying terjebak di antara dua keputusan sulit. Jika kita bertarung satu lawan satu, kelompok serigala saya pasti akan menderita melawan kelompok elang Anda. Tapi kita sedang berperang sekarang, jika kelompok serigala saya membantai sejumlah besar Master Gu, tidak, bahkan jika mereka hanya menghabiskan sebagian besar esensi purba mereka, itu akan menjadi kemenangan besar dalam hal gesekan. Yang Po Ying, apa yang akan kamu lakukan? Mata Fang Yuan tenang seperti air, saat sudut bibirnya melengkung menjadi cibiran dingin. Yang Po Ying berpikir cepat di kepalanya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dingin hatinya. Keputusan Chang Sanyin benar-benar jahat dan jahat, itu adalah pukulan fatal. Tetapi setelah ragu-ragu beberapa saat, Yang Po Ying mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menahan Raja Serigala. Dengan cara ini, kelompok serigala tengah tidak harus terlibat dengan kelompok elang, dan berhasil menyerang pasukan suku Ma. Ekspresi Ma Sang Feng dingin seperti baja, dia dengan cepat memobilisasi jalur perbudakan yang tersisa Gu Masters dan membentuk garis pertahanan sementara. Tapi kelompok serigala itu sangat besar, dan ada serigala yang bermutasi sebagai garda depan, garis pertahanan seperti itu tipis seperti kertas, mudah ditembus. Ini adalah kesalahan besar karena pengambilan keputusan saya. Tapi kami belum kalah, semuanya, situasinya mengerikan, kami harus mempertaruhkan semuanya di sini. Bertarung denganku, kita masih punya kartu truf. Ma Sang Feng berteriak, saat Suewa dan manusia salju peringkat 5 lainnya menunjukkan bentuk asli mereka. Pada saat yang sama, pasukan elit yang terdiri dari manusia salju murni dibentuk. Melihat bala bantuan seperti itu, moral pasukan suku Ma melonjak, mereka menjadi tenang dari kebingungan awal, dan dengan cepat berteriak, bertarung bersama Ma Sang Feng. Sekaligus, serigala melolong saat darah berceceran di mana-mana. Pertama adalah tentara pusat, diikuti oleh pasukan kiri dan kanan suku Ma, saat Master Gu memulai kemajuan mereka. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan tangannya, beberapa pasukan elitnya mulai bergerak keluar. Semua pemimpin suku masing-masing juga memimpin anggota suku mereka ke medan perang. Kedua tentara terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Kelompok binatang, manusia, terjerat bersama. Jalur api, jalur es, jalur gelap, jalur terang, semua jenis Master Gu bertarung dengan gagah berani. Para ahli tertawa keras saat mereka membantai musuh mereka. Sementara orang lemah saling membantu, membentuk kelompok saat mereka melawan dengan nyawa mereka, berjuang untuk kesempatan bertahan hidup.
Kelompok elang menjerit saat mereka menyerang Fang Yuan. Tapi di samping Fang Yuan, ada pengawal pribadi Hei Loulan, serta Ye Luisang, Hao Jiliu, Bian Sisuan, Pan Ping dan ahli lainnya, membentuk pertahanan yang ketat. Serangan kelompok elang tidak efektif, sementara Fang Yuan menggunakan perawatan serigala Gu untuk melewati kelemahan penglihatannya, memungkinkannya untuk memobilisasi kelompok serigala untuk menyerang, membantai kuda, tikus, dan orang. Kami memiliki masalah mendesak. Wu Ye, kalian pergi dan menahan para ahli di dekat Chang Sanyin. Di punggung elang, Yang Po Ying berkeringat deras saat dia memerintahkan. Wu Ye disebut Green Bat, salah satu dari 3 master terbang di dataran utara. Di antara 3 master terbang asli, Flying Lightning Dong Pokong adalah bagian dari suku Dong Fang, setelah kembali ke tanah yang diberkati. Lagu peri air King Yin sudah mati dalam pertempuran. Hanya kelelawar hijau Wu Ye yang tersisa, direkrut oleh suku Ma. Dia terutama ditinggalkan untuk berurusan dengan master terbang baru Chang Sanyin. Wu Ye mendengar ini dan mengerutkan kening. Jika kita menyerang, dan pihak lain menyerang, apa yang akan terjadi dengan keselamatanmu? Yang Po Ying tertawa arogan, saya memiliki perlindungan elang petir, saya sangat aman. Bahkan Hei Loulan tidak bisa mematahkan pertahanan elang guntur saya secara instan. Jangan khawatir dan pergi, jangan lupakan pembunuh kita Wu Ming. Wu Ye mendengar ini dan hati mereka bergetar. Orang-orang dengan kemampuan terbang ini bergegas keluar, menyebabkan tekanan Hei Loulan dan yang lainnya semakin intensif saat bertahan. Hati-hati, mereka mencoba mengganggu kita, jangan mudah keluar. Jangan lupa bahwa mereka memiliki Wu Ming. Hei Loulan mendengus saat dia menyerang, menginstruksikan anak buahnya. Putra baptis pemimpin suku Qilian, Wu Ming, adalah Gu Master jalur gelap peringkat 5. Ye Luisang bisa mengalahkan 7 aliansi tentara karena dia telah membunuh banyak pemimpin musuh mereka, menyebabkan mereka merasa takut dan penurunan moral. Setelah itu, penampilan Wu Ming spektakuler, sejumlah besar Master Gu peringkat 5 mati di tangannya, termasuk lebih banyak Master Gu peringkat 4, dia dipuji sebagai pembunuh nomor 1 di dunia saat ini, reputasinya telah jauh melampaui ahli pedang bayangan Bian Sisuan. Saat ini, dia belum muncul, siapa yang tahu di bagian mana dari medan perang dia bersembunyi. Hei Loulan tidak berani ceroboh, begitu Wu Ming berhasil membunuh Fang Yuan, kelompok serigala runtuh dan situasinya akan segera berbalik. Serang, serang, dan bunuh Raja Serigala Chang Sanyin, tidak hanya Hei Loulan, ahli suku Yang Po Ying dan Ma juga dengan cepat memahami inti dari pertempuran ini, sekaligus. Sejumlah besar ahli Gu Master menyerbu ke kamp utama suku Hei. Saya akan memberikan 5 juta pahala pertempuran kepada siapapun yang membunuh Chang Sanyin. Dia akan diberi posisi sebagai tetua tertinggi suku Ma, dan akan menikmati sumber daya suku Ma seumur hidup. Ma Sang Feng bertarung dan membunuh serigala saat dia berteriak keras. Hadiah besar seperti itu secara alami menarik banyak ahli Gu Master, menyebabkan mata mereka memerah dan tombak mereka menunjuk ke Fang Yuan. Bersambung.